Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting, khususnya untuk para pengguna set-top box ataupun STB Digital TV. Mengingat tahun ini adalah tahun yang sangat bersejarah bagi dunia penyiaran televisi di Indonesia. Setelah 60 tahun lamanya kita bersiaran analog sejak pertama televisi mengudara di Indonesia. Tahun ini siaran analog akan dinonaktifkan dan berpindah ke siaran digital, sehingga pada televisi-televisi analog yang dimiliki oleh pemirsa-pemirsa yang ada di Indonesia ini membutuhkan perangkat tambahan untuk menerima siaran digital, bisa berupa set-top box, digital TV, decoder ataupun receiver. Hanya berbeda istilah saja. Intinya yaitu perangkat untuk menerima siaran digital, sehingga TV-TV analog bisa tetap menerima siaran digital dan bisa digunakan tanpa harus membeli televisi yang baru gitu. Bisa menerima siaran digital dengan baik. Nah, namun di dalam keberjalanannya tentu set-top box ini mengalami banyak sekali kendala, baik itu perawatan ataupun yang lainnya. Banyak kendala-kendala, misal set-top boxnya tidak bisa bekerja dengan optimal, cepat rusak, dan sebagainya. Kayak gitu. Banyak sekali keluhan-keluhan di dalam penggunaan set-top box ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana supaya set-top box kita bisa digunakan dalam jangka yang cukup panjang atau lebih awet gitu teman-teman sekalian. Tentunya hal seperti ini yang diinginkan bagi para pengguna set-top box ya. Mengingat kalau misalkan kita tidak menggunakan set-top box pada TV analog, tidak bisa menerima TV digital gitu, atau tidak bisa menerima siaran digital teman-teman sekalian. Nah, Adapun cara atau 7 cara yang akan saya jelaskan adalah sebagai berikut. 7 cara agar set-top box awet dan bisa digunakan lebih lama. Yang pertama adalah jangan menaruh set-top box atau STB dekat dengan sumber panas lainnya seperti penanak nasi ataupun televisi gitu. Jangan menaruh set-top box di atas televisi, karena apa? Sumber panas dari luar ini akan memperburuk keadaan pada set-top box. Mengingat set-top box sendiri kalau digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang atau lama ini akan menghasilkan lama. Kalau misalkan ditaruh pada sumber panas, maka akan memperburuk keadaan dari set-top box itu sendiri. Oleh karena itu, jangan ditaruh di atas televisi ataupun dekat dengan sumber panas yang lainnya, atau peralatan elektronik yang lainnya yang menghasilkan sumber panas kayak gitu. Yang kedua, jangan menggunakan dongle WiFi dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Dongle WiFi ini digunakan untuk menerima sinyal internet ya, supaya bisa menyaksikan YouTube pada televisi kesayangan kita menggunakan bantuan set-top box. Nah, pada penggunaan ini, kalau dalam jangka waktu yang cukup lama akan menghasilkan panas pada set-top box kita ya. Suhu pada set-top box akan meningkat. Karena apa? Karena set-top box ini dipaksa untuk bekerja keras, sehingga akan menghasilkan panas yang cukup lumayan pada set-top box kita kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama akan memperburuk keadaan dari set-top box itu sendiri. Oleh karena itu, kalau misalkan menggunakan dongle WiFi ini untuk nonton YouTube, maka dikasih jeda waktu kayak gitu supaya tidak terlalu lama. Yang ketiga adalah jangan menggunakan set-top box secara terus-menerus. Berikan waktu set-top box untuk beristirahat gitu. Hal ini tentu sangat sering terjadi gitu. Ketika
ketika kita itu tidak menonton TV, namun TV-nya yang menonton kita. Nah, ini sering terjadi di waktu malam hari, ya gitu. Waktu malam hari biasanya televisi ini menjadi korban, ya, menjadi korban karena televisi itu menonton pemirsanya yang sudah tidur. Nah, ini juga tidak baik untuk kesehatan set-top box itu sendiri. Oleh karena itu, ketika sudah tidak digunakan, televisinya dimatikan dan juga set-top box-nya ikut dimatikan supaya set-top box itu tidak terus-menerus dipanjar sehingga akan menghasilkan panas, membuat kinerja dari set-top box ini berkurang dan bisa merusak dari set-top box itu sendiri. Gitu. Selanjutnya adalah jauhkan set-top box dari jangkauan anak-anak, kayak gitu. Menaruh set-top box tadi yang pertama udah dijelaskan di depan untuk tidak dekat dengan peralatan elektronik yang menghasilkan panas. Nah, untuk kali ini itu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena apa? Anak-anak ini memberikan ancaman untuk set-top box itu sendiri, gitu. Bisa jadi set-top box ini dijadikan mainan oleh anak-anak, membuat set-top box ini rusak. Pun juga set-top box ini berbahaya bagi anak-anak, kayak gitu. Karena apa? Set-top box ini mengandung aliran listrik sehingga bisa menciderai anak-anak ataupun membahayakan anak-anak itu sendiri. Nah, selanjutnya bersihkan set-top box secara berkala, kayak gitu. Biasanya set-top box itu ditaruh di tempat yang dekat ataupun di ruang-ruang tertentu yang kemudian set-top box itu berdebu. Nah, ini jangan biarkan set-top box kita itu ditutupi oleh debu-debu, ya, sehingga debu-debu ini masuk ke dalam perangkat dan akhirnya itu menghambat dari kinerja set-top box ini, karena si debu-debu ini di dalamnya itu menghambat dari kinerja, ya, mengingat set-top box ini terdiri dari beberapa perangkat-perangkat pendukung di dalamnya. Kalau misalkan tidak dibersihkan berkala, itu dikhawatirkan akan menutupi aliran listrik yang ada di dalam set-top box itu sendiri, sehingga set-top box ini tidak bisa digunakan dengan baik, kayak gitu teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah set-top box diberikan sirkulasi udara ataupun tidak terhimpit oleh benda-benda yang menghalangi sirkulasi udara untuk bertemu dengan set-top box langsung, gitu. Untuk membantu supaya set-top box ini tetap terkondisikan, gitu, atau istilahnya tetap bisa bekerja dengan optimal. Jadi jauhkan dari benda-benda atau peralatan yang menghambat dari sirkulasi udara itu mengenai set-top box itu sendiri, kayak gitu. Selanjutnya adalah memberikan kipas angin pada set-top box, gitu ya. Kipas angin atau cooling pad pada set-top box supaya apa? Supaya kinerja set-top box itu bisa bekerja secara optimal dan tetap cooling down, gitu. Jadi tetap bisa optimal, gitu. Ini kan untuk kabelnya, power supply-nya itu bisa menggunakan slot pada USB pada si STB ini, gitu. Jadi bisa tetap bekerja dengan optimal, gitu, untuk set-top box-nya teman-teman sekalian, gitu. Nah, cara agar STB bisa awet atau bisa bertahan lama, gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.